Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan ya pertemuan kita di hari ini dalam tafsir surat Al-Qari'ah. Kemarin sampai ayat berapa? 7. Sampai ayat 7. Ya. Sekarang 7 atau sekarang 8? Sekarang 8 ya. Akhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Qari'ah. Apa mana Al-Qari'ah kemarin? Yang mengetuk hati, menggedor, menggetarkan. Sampai apa getarnya hati? Sampai seperti laron. Duh, masya Allah, hatinya gemetar sampai kayak laron, nggak ngerti arah. Memang apa yang mengetuknya sampai seperti itu? Masya Allah, karena amalnya ditimbang. Wasnul amal, karena amalnya ditimbang, ternyata amalnya tidak memenuhi persyaratan diterimanya amal. Cintanya saja kepada Allah tidak ikhlas, maunya kalau sehat doang gitu. Itu pun juga nggak bener. Kalau diberi sehat ngakunya cinta, tapi ternyata salah pakai terhadap kesehatan yang Allah kasih. Ya kan? Jadi akhirnya betul yang seperti itu, hatinya tergedor sampai kayak laron. Maka kita harus menyelamatkan diri sekarang juga sedini mungkin. Bagaimana jadi orang yang timbangan kebaikannya baik. Dengan cara apa? Amal kita termasuk amalan hati, mencintai Allah, mencintai apa yang harus cintai, itu kita harus benar. Kepada dia harus cinta, kepada apa yang harus cintai harus cinta. Dan gak cukup begitu, cintanya harus sesuai 2 kalimat syahadat, mengikuti sunnah Rasul, dan dilakukan ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Contohnya kita mencintai Allah sesuai sunnah Rasul. Apa itu? Karena dia ta'ala Rabbil Alamin, yang maha terpuji. Bukan karena kita diberi ini itu, ya kan? Karena dia ta'ala adalah Rabbil Alamin, yang maha terpuji. Maka kita kalau diberikan ujian, kok ternyata badannya ada sakit, kok ada dingin, ada panas, ada demam, ada menggigil, itu kita yakin tuh Rabbul Alamin tetap mengatur sebaik-baiknya, mengatur kita dan mengatur alam semesta, mendidik kita kan gitu jemaah. Kita introspeksi. Bahkan belum diberi sakit pun udah introspeksi. Karena sakit itu kan peringatan pakai tindakan. Kalau bisa belum ada tindakan dengan perbuatan nyata, cukup dengan ucapan sudah nurut, ya kan? Sudah nurut. Jadi ngajinya nggak nunggu tuh tua, masih muda sudah ngaji. Itu namanya dengan ucapan sudah nurut. Kalau tua kan berarti kan nunggu ditindak dengan perbuatan baru nurut. Gitu nih ngomong karena kita tuh Joko ya abi dole, abi ki wis tua lagi nurut kan gitu. Terus ditindak dengan perbuatan baru sadar. Nah, saiki nek kuwi peningkatan lah, di-upgrade gitu. Di-upgrade dengan nasihat ucapan sudah nurut, ojo malah nunggu kaya abi malah mundur meneh.
ya kan? Jangan gitu ya kan gitu. Ya, saudara rahimani wa rahimakumullah, itu pentingnya kita punya wasnul amal yang bagus. Kalau tinggi wasnul amalnya, maka kata dia Ta'ala, fahuwa fi isyatin radiyah. Fahuwa fi isyatin radiyah, ya itu. Fahuwa fi isyatin radiyah, ya. Habis sebentar. Dibuka-buka. Sekarang ayat yang ke-8 ya. Yang ke-8 jamaah rahimani wa rahimakumullah. Firman-Nya Allah tabaraka wa taala, wa amman khaffat mawazinuh. Wa amman khaffat mawazinuh. Itu man apa? Itu man apa itu, Inca? Man syarat atau man mausul? Apa tuh, Cah? Bukan satu, Cah? Apa syaratnya? Hah? Berapa? Mannya isim mausul. Wa amma man apa tadi? Wa amma man khafat mawazinu. Ya. Di sini gitu ya, di sini gitu ya, Rabbul Quran ya. Man mausul menyerupai syarat gitu. Saya baru tahu sekarang ini. Man mausul yusbihus syarto. Man syarat, man mausul menyerupai syarat. Ya. Kalau tahuku yaitu man langsung. Man syarat. Ya, walau alam sebab itu ya. Di sini gitu, di buku kita yang ini, yang buku yang satu ini. Ya, kawan yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Man khafat mawazinuh. Man khafat mawazinuh. Khafat itu taknya tak apa itu, Supri? Kenapa pakai tak taknis? Kenapa pakai tak taknis? Sadik, karena fa'ilnya jamak taksir. Mana fa'ilnya? Mawazinuh, itu karena fa'ilnya jamak taksir kan, mawazin kan, mawazin itu karena fa'ilnya mawazin jamak taksir. Ya. Wa amma man khafat mawazinu, dan adapun orang yang timbangan kebaikannya ringan. Apa makna timbangan kebaikannya ringan itu, Gum? Apa makna timbangan kebaikannya ringan?
Apa makna timbangan kebaikannya ringan? Maknanya apa? Maknanya ya perbuatan baiknya itu tidak mampu mengimbangi perbuatan jeleknya. Tidak mampu mengimbangi. Tidak mampu mengimbangi, apalagi melebihi gitu kan. Tidak mampu mengimbangi. Bahkan melebihi nggak bisa mengimbangi perbuatan buruknya, ya kan, nggak mampu mengimbangi perbuatan buruknya, ya. Kenapa nggak mampu mengimbangi? Ya mungkin karena bobotnya kurang berat. Kenapa kurang berat? Karena cintanya kurang ikhlas. Jadinya kurang ikhlas, cintanya kurang mutaba'ah lir rasul gitu kan. Kan demikian, sehingga bobotnya ringan. Kesalahan dalam iman, kesalahan dalam niat. Hal itu kan mendasari banyak amalannya. Itu kan mendasari kehidupannya. Maka itu betulnya kita dalam menata diri, menata seperti itu kita harus bisa. Itu memang itu contoh. Itu adalah contoh contoh ibadah kan. Cinta itu kan ibadah. Mencintai Allah kan ibadah. Mencintai Rasul ibadah. Iya kan? Kenapa ibadah? Itu karena Rasul dicintai oleh Allah. Kalau menjawab jelas dia Rabbul Alamin yang maha terpuji. Mencintai sesama muslim ibadah. Kenapa? Karena orang muslim dicintai oleh Allah. Tapi cintanya kepada sesama kita harus benar, harus mengikuti sunnah Rasul dan ikhlas, gitu. Harus begitu kan? Harus. Apa sebabnya kita mencintai sesama kita? Ya karena dia muslim. Karena dia menjaga iman dan Islam, menjaga takwa, nah gitu. Walaupun nggak pernah ngasih uang, jangan dibalik. Karena dia banyak ngasih uang, walaupun uangnya uang yang nggak halal, dicintai. Itu namanya nggak ikhlas, ya kan? Namanya nggak ikhlas itu. Namanya nggak ikhlas. Ikhlas itu adalah kita mencintai dia ya karena dia muslim. Nah, dia mukmin, dia taat, dia takwa, meskipun nggak punya uang, nggak pernah ngasih, nggak berkurang cinta kita. Sebagaimana dia gini, sering ngasih kita pun nggak menambah cinta kita kepadanya. Atau kebalikannya, kamu harus cinta kepada dia. Itu Pak Satiman itu sing digai Guru Fatoni karo Pak Witono terus aku ora tau digai, benci aku juga nggak boleh. Karena mencintai Pak Satiman. Kenapa? Sering ngasih Pak Witono dan Pak Fatoni. Meskipun nggak dikasih, aku cinta Pak Satiman. Kenapa? Dia berbuat baik, memberi temannya. Cuman mampunya baru ngasih 2 orang. Itu ya Pak. Kan gitu. Nah, itu contoh ya kan. Itu. Kita harus cinta. Jangan aku harus kayak yuk sing Yukin Fatoni wae sing cinta. Enggak boleh, itu tidak ikhlas namanya. Namanya apa namanya? Aku nek entuk yo cinta, kalau enggak dapat yo enggak cinta. Namanya bukan ikhlas, ya kan? Bukan karena dia dicintai oleh Allah, bukan itu karena aku dikasih. Nah, itu namanya enggak ikhlas. Ya, itu harus kita tata seperti kita harus menata hati kita, dan jangan sampai dengan sesama kita tidak cinta kepada Rasul, tidak cinta kepada syahadat, sholat, puasa, tidak cinta. Jangan sampai kan itu kita harus cinta. Lo mosok kon seneng karo poso, wong larani awak kok disenengi, ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena Allah mencintai puasa, kita harus ikut mencintai puasa. Allah mencintai puasa, bahkan memerintahkan orang untuk puasa. Kita harus mencintai puasa. Walaupun dengan puasa mungkin kita ada beratnya, ada apanya kan gitu.
Jangan nek aku yo engko cinta puasa, tak coba sih nek aku penak. Nek ora penak yo ora cinta. Nah, itu berarti tidak ikhlas. Ya toh? Tidak ikhlas mencintai puasa. Kita harus cintanya ikhlas dan benar ya kan. Nah, itu nanti kita ibadah. Nah, gitu kita ibadah itu udah yang agung, itu banyak besar. Itu namanya jalan menuju ridhonya Allah. Jangan sampai ada jalan menuju ridhonya Allah berupa mencintai apa yang Allah cintai, kita anggurkan, tidak kita lakukan. Nah, kita terhalang dari semakin dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tahu sama kan gitu. Nah, itu namanya kita demikian. Jadi macam-macam ibadah itu adalah namanya berbagai jalan menuju ridho Allah, kedudukan dekat di sisinya, tapi kerjakan dengan mengikuti sunnah Rasul dan ikhlas lillahi ta'ala. Semoga itu timbangan amal kita berat. Jangan sampai tidak ikhlas, nggak bener. Akhirnya apa? Akhirnya timbangan kebaikannya ringan. Akhirnya khofat mawazinuh. Akhirnya khofat mawazinuh. Lawang ada Allah nggak cinta, ada Rasul nggak cinta, ada syahadat nggak cinta, ada orang mukmin nggak cinta. Kabeh dikritiki. Ayo sholat, ganggu wong kerja. Ayo poso, nah piye sih? Sak nglakoni wetenge luwe lah gitu. Kami diprotes sama. Ayo haji kowe iki mampu. Haji opo tak sinau kok golek kerikil ning kono lempar jumroh. Ibadah opo ngono kuwi jare ngono. Alah astagfirullah. Mosok ado-ado ning kono jauh-jauh ke Mekah, ke Musdalifah, ke Mina, berat-berat ke sana cuman cari kerikil lempar jumroh. Enggak suka aku malah gitu katanya. Itu tuh syariat Allah, itu jalan yang Allah syariatkan. Itu kemurahan dari Allah. Gur ngono wae nek kita tuh bener itu haji mabrur, dosa dihapus seperti waktu lahir. Coba gitu enak kok nggak cintailah ya kan. Gitu, cintailah itu, masya Allah, kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma demikian, cuma kayak gitu ya, gitu itu. Kalau udah kata Allah tuh enak sekali, cintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma demikian. Sehingga kita nanti tinggi timbangan kebaikannya. Jangan salah beribadah, jangan tidak dalam beribadah. Akhirnya khofat mawazinuh, ya kan? Akhirnya ringan timbangan kebaikannya. Besok akan ada itu yang akan menggetarkan hati. Itu yang akan membuat hati bergetar. Dibongkar besok, diperlihatkan salah kabeh. Salah cintanya, menganggurkan berbagai ibadah yang disyariatkan olehnya Subhanahu wa ta'ala hanya demi menuruti dunianya, sementara dunia sudah dia tinggal, nggak dibawa mati. Itu kaget ya kan, wah tenan kaget, itu menggetarkan hati, kelabakan di sana. Dan untuk bila jangan seperti itu. Itu sama itu adalah inti surat Al-Qari'ah. Jadi timbangan amal itu memang benar-benar menggetarkan hati bagi orang yang kalau sampai khofat mawazinu. Biar menata ikhlas, menata mutaba'ah Rasul dalam segala hal, terutama amalan hati. Tetap betul itu, mencintai Allah, mencintai Allah, cintai, takut kepada Allah, rojak kepada Allah, terus tawakalnya kepada Allah. Nah itu sama itu diperhatikan betul, ditata yang dengan baik. Jadi gampang kan,
gur mahabbah, roja, khauf, tawakal. Wis gur papat ngono kuwi pokok itu, pokok intinya itu. Itu inti dan pokoknya. Jangan salah berharap. Jangan salah takut. Jangan salah cinta. Jangan salah tawakal. Kita kaji Al-Quran berapapun ya ke situ itu. Kayak ini kan juga apa ini? Khauf kan? Ini kita harus khauf ya kan? Khauf kepada Allah karena ada Al-Qari'ah. Oh gini toh yaumul qiyamah. Itu mana Malik Yaumiddin kayak gini ini. Ada Al-Qari'ah yang menggetarkan hati, penimbangan amal. Nah, itu detailnya, perinciannya kan di sana itu. Ini untuk memahamkan kita. Ini kita penting ngaji, jadi kalau pakai bahasa Arab enak kan gitu. Kalau nggak pakai bahasa Arab, jadi semua coba Bali ya ya. Semua coba bola Bali. Pahami angel ya. Karena kurang pakai alat. Sampean bedah belah tegan orang nganggo linggis ya angel ya. Loh, seperti nganggo linggis ya. Nganggo benda ya sing angel jeung nganggo linggis gampang. Alate wis pas itu. Wong kula ora ngerti linggis kok nganggo buka sepet. Nah, Pak. Nggih, serbat nggih. Nggih. Serbat sepet. Serbat sepet kan itu kan penting pakai alatnya loh gitu. Itu kan memahami kita udah nggak pakai gitu ya kurang paham akhirnya. Oh, ternyata pentingnya alat kan gitu. Itu kan masih pentingnya. Ini juga pentingnya bahasa Arab sebagai alat memahami Quran dan hadis kan gitu. Kita sering mendengar itu ketika ibadah itu kita takutnya karena masuk neraka atau karena mengharap surga semacam itu, dan kadang ada yang menjelaskan itu misalnya tidak ikhlas itu maksudnya gimana? Itu atau salah? Ya enggak Pak, itu sufi, itu paman sufi Pak. Memang sufi memang nggak mau seperti itu. Sufi nggak mau seperti itu. Tapi itu keliru. Yang betul ya harus ada semuanya. Ada semuanya. Ya takut neraka, ya takut amalnya kurang ikhlas, ya takut amalnya kurang ikut sunnah Rasul. Itu harus selalu ada. Itu namanya orang yang bersegera dalam kebaikan. Itu kebalikannya wis keliru, ra ikhlas, ra sunnah Rasul, ra rumangsa wedi, itu kebalikane. itu enggak boleh merasa amalnya bener, enggak boleh. Jadi orang yang bagus itu dia banyak beramal soleh, tetapi bersama itu masih punya rasa takut. Rasa takut kalau amalnya kurang ikhlas, kalau amalnya kurang sesuai sunnah, masih ada kurangnya gitu. Kita ngaji gini amalnya ada kurangnya. Apa? Awake neng kene, bayat ini neng dindi gitu. Ala rapopo sate orang ngerti kok gitu. Itu kan kita harus takut seperti itu. Kemudian namanya kurang siap ya kan? Kurang siap mengkaji Quran dan sunnah, takut, nah itu kan takut. Nah mendengar seperti ini ibadah dengan kita itu orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah kan itu kan. Nah kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah itu orang yang zina, orang yang mencuri? Apa kata Nabi? Bukan ya Ibnal Siddiq, ya bintas Siddiq, bukan. Itu maksudnya orang yang sholat, itu orang yang puasa. Itu bersama mereka sholat puasa, mereka takut kepada
Allah, kalau amalnya masih ada yang cacat. Itu firman-Nya Allah di surat Al-Mu'minun. Di Al-Mu'minun jamaah, coba dibaca. Di Al-Mu'minun jamaah, di Al-Mu'minun yuk cari ayat berapa jamaah. Di Al-Mu'minun ayat 57. 57 Al-Mu'minun 57. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Itu nomor 57, itu nomor 1 itu. Terus 3 sifat sampai 59. Ini 4 sifat ya sampai 60. Terus 61 kata Allah, itu semua orang-orang yang namanya bersegera di dalam kebaikan. Itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, yang lomba-lomba dalam kebaikan itu punya 4 sifat itu. Dan yang utama dan pertama nomor 1 apa? Innalladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Siapa itu? Kata Aisyah, siapa itu? Apa orang yang berzina? Bukan. Nah, itu bukan, itu orang yang sholat, orang yang puasa. Nah, itu orang yang puasa, itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang orang itu ada aja kekurangannya, harus khawatir ya kan? Khawatir, nah gitu. Terus Pak Gati itu, jadi yang betul kita harus ada khauf. Ada khauf ya kan? Itu ada khauf. Harus ada khauf kita, nah gitu. Yeah. Jadi perkataan mereka itu tidak ikhlas, itu tidak bisa, karena Nabi ikhlas dan ternyata dalam beribadah bersama rasa takut gitu. Nah, kita nyuntuk Nabi aja gitu. Nabi begitu. Kita nyuntuk Nabi. Ini pentingnya kita ngikuti pemahaman yang benar itu seperti itu sama gitu. Jadi kalau kita memang dari itu, kita cinta, khauf, roja, tawakal. Kalau sufi hanya cinta, nggak mau yang lain. Kalau khawarij, khauf, yang lain dikalahkan. Kalau murji'ah, roja, yang lain dikalahkan. Dan yang betul menata semuanya. Agar tidak sufi, tidak khawarij, tidak murji'ah. Non murji'ah itu yang banyak rojaknya aja. Ya. Mengakhirkan amal dari iman. Kalau khawarij kan banyak khaufnya, memenangkan ancamannya, mengesampingkan janji dan harapan. Kalau rojak mengedepankan janji dan harapan, mengesampingkan ancaman. Iya toh? Nah, gitu. Kalau sufi cinta. Yang penting cinta. Gitu. Kita semuanya. Kita semuanya bisa menggabungkan semuanya. Mahabbah, ya. Iya. Ya. Mahabbah, khauf, roja, tawakal, ya toh. Ya.
Itu zaman bahagia rahimani, itu memang kita usahakan agar kita bisa selamat dari khofat mawazinuh, karena ya ngeri kalau sampai khofat mawazinuh. Kenapa? Karena kata Allah fa ummuhu hawiyah. Yang enak ummuhu siapa? Yang enak ummuhu yang melahirkan aku, sayang kepadaku, kan gitu ya kan enaknya. Ini ibunya ganti, bukan yang melahirkan. Ganti apa? Ganti hawiyah. Tuh ibu hawiyah, sapa sing gelem. Apa hawiyah? Wa ma adraka ma hiya? Narun hamiyah. Tuh ada apa-apa ibu umi malah uminya narun hamiyah. Tuh naudzubillah min dzalik. Kita itu ada apa-apa lari ke ibu, malah ini ibunya narun hamiyah. Iya toh? Sama demikian. Itu memahamkan kita kata ummuhu itu, fa ummuhu, nah itu, fa ummuhu hawiyah, itu, fa ummuhu hawiyah. Jadi mana fa umuhu ma'wahu wa maskanuhu au ummu ra'sihi, ya kan? Itu mana fa umur itu fa ummuhu. Jadi fa ummuhu ya tempat ujung-ujungnya. Umuh itu tempat ujung-ujungnya, ma'wahu kan. Maskanu tempat tinggalnya. Umur sihi ya induk urusannya, itu induk urusannya. Umu roksihi, nah gitu. Umu hawiyah. Apa hawiyah? Ismun min asma'i jahannam. Nama dari nama-nama neraka jahannam. Kenapa dinamai hawiyah? Yahwi fihal kafir, karena orang kafir terjun bebas. Ya kan? Jatuhnya jatuh terjun bebas, Pak. Ya kan? Jatuh terjun bebas gitu. Tapi orang kafir ada yang mau dikiaskan, enggak apa-apa terjun bebas, kan bawa payung. Kok enggak jadi jatuh. Nah berarti kan Anda punya payung, nah maka kamu payung nggak besok. Nah itu payungnya apa? Nah kan itu kan. Nah ya kalau payungmu megrok ya toh, ya kalau payungnya bisa mekar, apa namanya? Ya mekar itu ya. Berarti kita itu kalau mau terjun bebas masih ada pertolongan, tapi ya jangan tangan kosong, bawa payung dan bisa benar mengenakan payung. Ya iman itu kan berarti kan, iman dan amal itulah yang menolong kita, ya kan itu kan. Ya itu tetap itu yang menolong kita, ya ikut sunnah Rasul, ikhlas lillahi ta'ala, itulah yang menolong kita, tetap begitu, ya kan itu. Nggak boleh tangan kosong, tangan kosong ya nggak iso, ya terjun bebas betul. Tangan kosong, ya. Ya. Fa ummu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa itu hawiyah? Dia adalah narun hamiyah, api yang panas, api yang sangat panas, narun hamiyah, ya. Itu jamaah, jadi intinya itu Allah memberi kita rasa khauf, ya kan? Kita harus khauf, takut seperti itu. Maka perbaiki diri kita dengan cara apa? Ya apapun yang baik
kita kerjakan sekemampuan kita, walaupun perkara kecil jangan dipandang remeh. Jika kebaikan ya kan, jika kebaikan kita kerjakan, ada kesempatan kita lakukan, nah gitu, itu kita kerjakan, nah gitu. Apalagi perkara besar, iman, takwa ya kan, ibadah, jihad di jalan Allah, nah itu kita semangat untuk kebaikan kita nanti. Ya kan, anu Pak nggih. Pensiunan guru Pak nggih. Nggih. Ngan tiba-tiba guru napa riyen sekolah riyen nggih. Oh, berarti ya usaha sih betul tiba-tiba guru, mboten nang tiba-tiba guru nggih. Oh, sami berarti iki nggih kudu berusaha riyen nggih sami gitu. Oh, ora tiba-tiba langsung guru ngono ya. Oh, sami lagi sami kedah berjuang riyen gitu. Enggak boleh tiba-tiba guru ya, enggak boleh ya toh. Nanti malah gajinya tidak halal. Enggak, tidak halal, gajinya tidak halal. Tapi katanya di atasnya dulu Pak PS tanpa nilai sekolah lah. Niku lak mboten riyen, niku lak nembe ndek wingi. Kula kan riyen soalnya. Oke, syukron informasinya. Nggih. Yang berkaitan dengan topat nama hidup. Nggih. Dengan riwayat-riwayat atau cerita-cerita, misalnya orang yang sudah membunuh 100 orang, terus akhirnya masuk surga, terus kemudian ada orang yang misalnya wanita yang pelacur, terus hanya menolong memberi makan anjing dan masuk surga. Ini kaitannya dengan topat malah itu bagaimana? Ya Pak, dia kan kita katakan kan tadi kan, kuncinya sebetulnya kan di dalam sesuai sunnah Rasul, dalam ikhlas. Dua itu kuncinya memang. Memang dua itu kalau bobotnya itu benar berbobot betul, itu memang benar-benar bobotnya besar Pak. Itu bobotnya besar sekali. Dan kita itu memang yang diuji itu memang keikhlasan kita, itu memang betul diuji, betul diuji oleh Allah. Kita itu makanya nggak boleh ikhlasnya merosot. Kita diuji apapun bagaimana bisa ikhlasnya kuat. Kalau jenengan derek mahat ilmi niku harus ikhlasnya kuat. Walaupun bersama ikut mahat ilmi uripe krasa penak misalnya. Nah, enaknya kita hidup ikut mahat ilmi, ternyata aku saiki niate gur golek uripe tambah penak. Gara-gara mahat ilmi aku uripe ayem. Itu berarti kurang ikhlas kita. Rubah. Padahal biar awal-awale kesini niatnya betul-betul thalabul ilmi ikhlas lillahi ta'ala, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, bareng wis mencari ilmu betul, lama-lama krasa penak jadi rubah niate. Aku semangat lo ngopo uripku tambah penak, tambah tentrem. Ya, misalnya kan itu menguji kita. Kita diuji oleh Allah Ta'ala. Ya buat tentrem, kita tetap niatnya ke sini bukan karena uripe tambah tentrem, tetap karena ridho Allah. Itu fungsi kita supaya kita amalnya selalu ikhlas. Itu yang bobotnya nanti besar. Itu yang tersekali. Yang itu nguji kita begitu. Ya. Juga sama tadi, orang itu memang dia karena ini keikhlasan yang sungguh-sungguh itu memang mengalahkan berbagai keburukan yang sangat banyak. Itu bisa kalah. Bisa dikalahkan oleh keikhlasan yang tinggi. Nah gitu.
Itu tempat ceritanya orang yang membunuh 100 orang. Dia kan membunuh 99 orang. Pengen bertobat. Ya kan, pengen bertobat. Tapi malah ketemu orang yang nggak memberi solusi. Genep 100. Tapi dia yakin ada solusinya. Maka cari guru lagi. Itu ikhlas kan? Ya kan itu kan. Ikhlasan dia. Masa nggak ada solusinya? Nah kan gitu. Ada solusinya, nah kan gitu. Ada solusinya. Ditunjukkan ya kan? Ditunjukkan kepada orang yang bisa menunjukkan dengan baik. Diberi solusi, betul. Nah, dan dia ternyata nggak lama meninggal dunia, tapi udah ikhlas bertobat. Dia kamu ke kampung sana, itu kan? Ke kampung sana. Sembahlah di sana. Dia ke sana belum sampai udah meninggal. Kan begitu. Juga sama kisah tadi, kisah wanita pelacur yang memberi minum anjing bisa masuk surga. Itu juga sama begitu. Dia kan bener memberi minum itu bener karena anjingnya masih hidup. Jadi kalau makhluk hidup kita kasih itu memang sedekah. Itu anjing ciptaan Allah, dia makhluk hidup, nah gitu. Dia Ta'ala menciptakan anjing tidak sia-sia. Ada hikmahnya, ya, ada hikmahnya, dan dia memang membutuhkan saat itu butuh minum, maka memberi minum adalah benar. Berarti kan nggak salah kan itu, nggak salah. Dan dia melakukannya ikhlas. Itu, dan dia nggak sembarang ikhlas. Nah itu, dia kondisi tertentu yang bobotnya tinggi. Gitu, ya. Walau ambil suatu begitu, kurang lebih demikian. Itu memang kita harus berusaha jamaah. Jadi memang itu makanya 2 kalimat syahadat itu satu rukun, makanya nggak dipisahkan dalam Islam. Bukan rukun Islam ada 6, bukan begitu. 1 la ilaha illallah, 2 Muhammadun Rasulullah, kan nggak begitu ya kan. Dalamnya kan pendek, cuman sholat, puasa, zakat, haji. Satunya kan panjang sendiri. Syahadatu ala ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Memang nggak boleh dipisahkan, memang harus dua-duanya itu terjaga betul. Dan dia nomor 1. Memang itu memang paling utama, penentu, dasar kan gitu gitu. Nah gitu sama. Itu yang kita jaga dengan baik, dan ini mengilmu seperti ini ya semua hanya menguatkan itu sama gitu, menguatkan itu. Jadi kita tambah kuat iman kita dalam 2 kalimat syahadat, nah gitu. Dalam sunnah Rasul, dalam keikhlasan kita, nah demikian. Ya jemaah bahagia rahimani wa rahimakumullah. Lagi ada yang tanyakan sebelum diakhiri berarti ya. Berarti masailnya insyaallah besok ya. Salah besok masailnya. Contoh yang mau nanti yang di masyarakat itu seperti apa? Kenapa Pak? Yang tadi kalau syutingan yaitu nama ya murji'ah ya Pak, ya orang yang banyak mengedepankan janji Allah, tenang saja, aku udah nanti diridhoi oleh Dia Ta'ala, tapi dia tidak takut dengan ancamannya, sehingga dia itu tidak menunaikan perintahnya atau tidak meninggalkan larangannya. Itu nanti dia hanya berharap saja begitu, banyak berharap kepada Dia Ta'ala. Iya begitu, gitu aja. Itu yang dia andalkan. Gitu. Padahal itu ya benar tapi kurang, karena juga Dia Ta'ala maha keras siksanya begitu. Jadi mereka termasuk menyelesaikan maksiat itu Ya ya? menyepelekan, menganggap remeh maksiat, sama menganggap mudah meninggalkan perintah, nah begitu.
untuk orang yang mengalami itu ya kan letaknya di Malaysia. Nah, di sini tidak ada ya, seperti kalau yang merangkap abang sering itu kan oleh Cina ini pasti tidak. Apakah pertimbangannya ringan untuk kalau tidaknya itu? Ya, Mak, itu tergantung, Mak. Semua kan tergantung perinciannya gitu, nanti kan ada perinciannya. Di sini kan hanya orang-orang yang ringan timbangannya kan gitu. Jadi kan bisa macam-macam sebabnya nanti gitu. Kalau sebabnya nggak sampai kufur ya kan, nggak sampai syirik akbar gitu, kan lain lagi nanti hukumnya ya kayak gini kan gitu. Itu nggih, kalau alam bisawab gitu. Ya kita ini emang satu keterangan aja Pak, ini cukup pendek segini membahas tadi itu menjaga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya rasa takut itu memang kunci kebenaran itu, nanti kita punya rasa takut. Karena orang kan sering sehat. Jadi orang kalau sering sehat itu memang harus sering memenangkan takut. Sering memenangkan takut. Jadi kalau sudah sering sakit memenangkan roja. Hanya memenang, tapi harus ada semua, cuman dominannya aja kan itu kan. Dominannya saja. Semuanya ada semua, tapi hanya dominannya begitu. Karena orang kalau sehat malah penuh harapan, nanti murjiah nanti bisa-bisa nanti gampang meninggalkan perintah, gampang menerjang larangan karena sering sehat terus kan gitu. Kalau kita waktu berasa takut, nah itu kita akan nanti mengatur kita. Walaupun kita kuat, kaya, sehat, kita nggak sombong, nggak tertipu. Ini hanya titipan. Saya diuji bagaimana bersyukurnya saya kan gitu. Kita memenangkan khauf. Dan orang sering kecukupan, ya kan? Sering kecukupan, sering sehat, maka harus sering dibahas sifat khauf. Ngoten gitu. Nah, ngoten. Ya mungkin jemaah itu yang kita bisa pelajari ya di hari ini sampai situ jemaah. Untuk fawaidul ahkam insyaallah nanti di waktu yang akan datang insyaallah taala kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhirul kalami anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.